Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih waktunya 60 partisipan yang join live di TikTok saya. Oke, kita mulai analisa untuk pair XAU USD untuk minggu depan. Nah, minggu depan kalau biasanya saya starting di time frame weekly. Ntar saya nyalakan. Oke, kita kemarin alhamdulillah 2 hari Kamis dan Jumat itu lumayan profitnya, dan kita ngebuy dari 18-11. Jadi minggu depan ada apa? Apakah melanjutkan penurunan atau ke atas sampai berapa, dan juga meneruskan ke bawah. Oke. Oke, gini teman-teman, ini berdasarkan metode yang saya dalami. Metode ini sebenarnya bukan kreasi saya cuma memfokuskan satu metode dan saya kembangkan. Metode ini menggunakan hanya dominant break dan CB1. Namun dalam keputusan entry-nya saya lengkapi dengan data-data yang lain seperti order block terkuat, SNRC2, SNRC1, kayak gitu-gitu ya. Jadi kita mulai, teman-teman yang baru mulai masih bingung cara analisanya, insya Allah dengan teknik ini menambah ilmu. Jadi bukan 100% ilmu saya yang paling nomor satu, enggak ya, enggak sama sekali. Jadi materi-materi atau yang saya sharingkan ini sifatnya adalah menambah pengetahuan atau menambah sebagai tambahan data-data buat teman-teman untuk mengambil keputusan yang tepat ya. Jadi jangan saling mengecam. Jadi kalau saya ngikut grup di salah satu grup trading gitu ya, mengaku teknik ini paling jitu, teknik ini paling jitu, enggak ya. Buat saya masing-masing trader punya caranya sendiri, punya tekniknya sendiri. Oke, lanjut aja, kita langsung. Kalau saya dari weekly terlebih dahulu, kayak saya sifatnya scalping atau intraday. Hari ini trading, profit, selesai, tutup buku gitu ya. Jadi weekly ini hal yang pertama saya lakukan adalah untuk analisa top dan analisis. Mulai dari HTF. Yang kedua adalah cari dominan break dan atau CB1 terakhir. Oke, kalau saya melihatnya ada nggak dominan break atau CB1? Kalau saya melihatnya ada, teman-teman. Saya perbesar dulu supaya teman-teman kelihatan. Nah, ini ya, saya pakai kotak. Nah, ini adalah dominan break. Nge-lag lagi ya. Ya, CT itu profit bagi hasilnya tiap minggu. Betul ya, CT bagi hasilnya tiap minggu. Jadi ya kita sadari bahwa trading itu misalkan tidak alhamdulillah, tapi masih inilah. Misalkan satu minggu Seninnya loss, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumatnya profit. Yang lossnya di cover dulu untuk mengembalikan modal awal, baru ada sisa profitnya baru bagi hasil. Jadi tidak kalau profit dipotong, enggak. Kalau loss, profitnya mengcover modalnya dulu supaya teman-teman merasa aman, nyaman untuk ikut CT-nya saya gitu. Jadi tidak
semua profit dipotong. Profit dikembalikan dulu, ada modal nggak yang kepotong karena loss, baru kita sisa profit baru di sharing profit. Oke, lanjut lagi. Ini adalah dominant break ya, satu candle di break oleh minimal 3 candle, 1 2 3 4 candle ini. Jadi ini adalah dominant break. Kita ukur Fibon musangnya. Nah, ini di break oleh candle yang ini ya. Oke. Nah, lihat ini adalah, nah ini 1272 dia mantul. Nah, secara teori dominant break dan Fibon musang ini, si penemunya yaitu Cik Guzul meyakini bahwa dia akan nanti ke sini nih, yang namanya dominant break CB1 akan ke 1618 yaitu 1783 ya. Kalau ditanya pasti nggak? Pasti, menurut versi Cik Guzul yang punya Fibon musang dan dominant break ini ya. Menurut beliau adalah pasti nggak ke sini, pasti ya. Jadi 99,9% pasti ke 1783. Oke, kita tandai dulu TP wajibnya di sini. Nanti Bang, saya ada sel 1824, tadi ada pertanyaan 1824 masih aman nggak? Masih aman atau tidaknya, selama ya bisa kuat floating loss-nya sejauh mana nantinya, ya aman-aman aja. Karena in the end nggak tahu kita 1783 nya kapan, kita nggak, nanti kita bisa breakdown lagi ya. Sebentar ya, dia pasti ke TP wajib 1618 dari Fibon musang ini. Oke, saya tandai dulu. Nah, ini kok ke atas ini ya, ingat ya, ini time frame nya weekly jadi panjang ya. Ke atas secara kalau yang 1272 ini berdasarkan analisa teman saya, ini tambahan ya. Jadi kalau Fibon musangnya dari Cik Guzul tidak ada 1272, itu tidak ada. Oke. Nah, ini 1272 ini ketika hasil pengamatan dari teman saya, area sini pasti mantul ke atas. Istilahnya retest dulu ke atas. Nah, retest dulu kalau berdasarkan literatur Fibon musang dominant break, dia retestnya sampai ke sini ya, ini sampai ke sini 050618. Oke, ini areanya sini 188 sampai 1901. Nah teman-teman, kalau tadi ada yang ngesel di 1824 aman atau tidak, bisa nahan nggak nih 1888 ya. Kalau saya pribadi, saya itu menerapkan SL. Saya pribadi menerapkan SL. Oke, dia ke sini. Dan ekstrimnya ya, dia ada sampai ke 025 sampai 0382. Ekstrimnya di sini ya, berdasarkan Fibon musang. Oke, ini caranya. Saya biasanya menulis setiap data-data yang saya dapat agar bisa membuat cerita XAU USB minggu depan, ceritanya gimana sih gitu loh. Saya menyebutnya seperti itu. Jadi data-data 1 TF weekly
kita dapat yang namanya dominant break DB sell, di mana TP wajib di ini di 1784 lah ya, 1784 ya, 1783 poin sekian saya bulatkan ke atas. Dan juga di TF weekly area retest pertama di 1888 sampai 89 ya, saya bulatkan ke atas sampai dengan 1901. Ingat, ini berdasarkan Fibo-Musang dulu ya. Saya belum bicara data berdasarkan di situ ada resisten kah, di situ ada support kah, apakah ada supply dan demand yang fresh ya, kayak gitu-gitu belum ya. Jadi teman-teman sabar, masing-masing trader punya tekniknya masing-masing ya. Jadi ini berdasarkan saya dulu ya. Kalau teman-teman punya pengetahuan yang lain ya, ini anggap saja yang saya jelaskan ini sebagai tambahan ilmu. Ya, ngebuy aman Mas Bro, ini saya juga masih ada Mas Bro ngebuy. Tahan Mas, siapa win-win, tahan pokoknya, itu luar inilah. Kita masih ada ngebuy, tahan posisi ini ngebuy. Sip. Fibo-Musangnya ada di ini ya, di grup ya. Atau teman-teman cari sendiri kok di mana, banyak di YouTube, di Google settingan Fibo-Musang, angka-angkanya sudah banyak. Ini bukan settingan saya kok, beneran. Ya, saya cuma nambahin 1272. Oke, 3 kita dapat lagi di TF weekly lagi. Area retest yang kedua di 1913, saya bulatkan ke atas saja, 1914 sampai dengan 1928. Oke, sudah. Oke, kita dapat data-data ini dulu ya. Nah, oh iya, area pullback-nya kita belum tulis. 4 area pullback pertama di ini nih, area pullback pertama kan dari sini nih. Nah, yang ini ya. 1757 sampai 1767. 1757 sampai 1767. Oke. Pullback untuk buy ya. Pullback buy-nya di sini. Ini area retest sell, supaya enggak retest sell di retest sell. Nah, kita dapat ya data-data ini dulu ya. Oke, sebelum saya beranjak ke time frame yang lebih kecil, kita validasi dulu apakah benar ya, apakah benar di yang ini ya, area retest pertama dan retest kedua valid nggak di weekly. Kita cari supply, demand, support dan resisten ya. Kita lihat aja benar atau tidak. Oke, kita hilangkan Fibo-Musangnya. Ini kan kita udah tandai. Ini tulis dulu. Ini area retest
pertama untuk DB sel TF W1. Ini aja lah. Saya singkat apa ya? Kepanjangan nih. Ini ya, tes 2 dari DB ini tes pertama TF weekly. Oke, sudah, supaya kita nggak bingung. Oke, ini udah ya. Ini TP wajibnya di sini. Kita lihat aja, teman-teman kan sudah paham pastinya ya, supply, demand, support dan resisten. Nah, kalau saya melihatnya ini valid nih, dari sini ke sini ini adalah supply ya, atau zona drop base drop. Ini kan drop base drop ya. Nah, ini dari ujung ke sini sampai ujung sini adalah area drop base drop. Oke, drop base dropnya kan sebenarnya dari sini ya, saya ambil dari sini. Sebelah kirinya kalau teman-teman lihat, ini adalah SNR C1 ya, dimana sebelah kirinya ada support. Oh ya teman-teman, kalau yang sudah familiar kayak gini-gini, ini gaya-gayanya mirip CTC nih gitu ya. Ya, kiblat trading saya memang saya ngikut CTC. Itu inilah SNR C1 ya, kayak gini-gini. Ya, ini adalah SNR C1. Oke. Nah, ini weekly. Bisa sampai potensi 1911 ya, area retest ke sini, dari sini bisa ke sini, bisa ya. Kita ukur lagi ya, ini apakah nanti, ini kan weekly ya, apakah bisa ke atas sini, karena di sini belum ada tanda-tanda nih ke atas bisa sampai sini atau tidak, nanti kita lihat. Sedangkan TP wajibnya di sini ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada rally base rally. Ini ada demand juga ya. Kalau saya menilai nih, tuh ini juga ada. Ini rally base rally ya. Kita tandai aja ya. Saya tandai body ke body dulu, walaupun memang banyak body, ekor ke ekor, body ke body, tidak ada salahnya ya, tidak ada salahnya. Ini juga lihat dari sini ada melanjutkan untuk ngebuy rally base rally. Di sini ada resisten. Nah, ini untuk weekly. Oke, tandai aja dulu ya, tandai aja dulu. Ya, kita sudah memastikan bahwa ini adalah dominan break. Ingat, saya mempelajari ini, dominan break dan CB1 itu adalah sebuah kepastian bahwa market akan ke situ, gitu loh. Bukan kata seorang Arlan, bukan, tapi kata penemunya. Ya, disclaimer ya, disclaimer. Oke. Dari HTF kita ngapain lagi? Kita sudah tanda-tandai area TP wajib, area pullbacknya kita belum tandai. Saya ulangi lagi, area pullbacknya di, oke, ini area pullback. Nah, tuh lihat area pullback searah dengan ada rally base rally. Sejalan nggak? Ini kalau saya panjangin ke kanan, extend right. Nah,
sejalan kan, ketemu semua data akhirnya terhubung dengan ini. Oke, area pullback pertama tuh ini, nanti di sini ada rally base rally, demand untuk ngebuy. Oke, kita sudah cukup untuk weekly, tidak ada lagi. Kita lanjut ke daily. Buy di bawah 27, mudah-mudahan masih aman Mas Budi. Oke, lanjut ya. Nah, ini teman-teman, kita ke daily, kira-kira ngapain ke daily? Balik lagi ke teorinya yang saya selalu menggunakan stop dan analisisnya dari sini dulu, berangkat dari yang namanya dominant break dan CB1. Oke, saya pasti dari situ dulu, karena dari dominant break sama CB1 sudah sangat dipastikan market akan ke situ ya. Jadi teman-teman gak usah takut sama waduh market susah ditebak ya. Bagi kami ya, penganut 100% technical analysis, kami dengan dominant break sama CB1 itu sebuah kepastian. Mohon maaf saya matikan dulu watermarknya ya, saya agak bingung jadinya. Ini daily ya, kita ke daily. Nah, di daily lihat dia trennya turun dari ujung ekor ini ke ujung ekor ini. Nah, kalau dari sini ini kan hanya ngebreak. Kalau teman-teman pelajari yang namanya inside bar, ini tuh masih inside bar. Nah, ya, yang saya pelajari sebentar, saya pasti. Nah, oke. Dia harus ngebreak body, Nah, kalau ngebreak body hijau artinya dia ke atas. Ngebreak body merah artinya dia ke bawah. Nah, di daily ini kita belum dapat sinyal apa-apa. Teman-teman kalau biasa ngandelin sinyal dari Telegram ya, teman-teman dengan mempelajari dominant break sama CB1 break itu teman-teman sudah tahu ada sinyal atau tidak ya. Dengan apa? CB1 break sama dominant break. Nah, di daily ini belum ada sinyal karena dia belum body break, baik ke atas atau melanjutkan ke bawah. Oke, belum ada sinyal. Saya catat, kita masukkan di sini. Sebentar, saya coba pindah ke brokernya forex.com dulu ya. Nah, kenapa sih saya pindah ke forex.com? Tadi saya pakai Oanda. Nah, teman-teman pastinya sepakat ya, beda broker, beda candle ya, itu yang teman-teman harus tahu. Nah, acuan saya forex.com sama Oanda ya. Kalau teman-teman di ini XAUUSD kan banyak nih ya, Oanda, forex.com, bla 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 gitu. Nah, saya acuannya Oanda sama forex.com. Itu ketika saya analisa, kalau candle dari forex.com sama Oanda similiar atau sama gitu, itu dipastikan oh ya udah betul gitu loh, analisa kita udah betul. Nah, juga sama ya, di Oanda juga belum body break, jadi tidak ada sinyal. Oke, saya lanjut ke ini Oanda, sama ya, beda tipis doang tadi.
Oke, ini belum ada sinyal, saya masukin di sini. 5 TFD1 belum ada sinyal ya, tidak ada sinyal. Oke, dah. Makasih Mas Yan. Oke, belum ada sinyal TFD1. Oke, sudah. Artinya kalau teman-teman yang masih nahan buy yang dari bawah 19.11 gitu ya, pasang SL profit aja, alhamdulillah gitu ya. Pasang SL profit. Nah, karena ini tidak ada sinyal, nah kemarin kan kita sudah pas saat live trading itu kan kita sudah mengetahui nih, ini adalah area apa namanya di sini nih ya, sebelah kiri ini adalah order block terkuat ya, karena sudah memenuhi unsur ada sweep liquidity, ada imbalance. Ini order block terkuat, udah kesentuh, apakah lanjut ke atas atau masih bisa ke bawah ya. Karena di daily-nya ini tidak ada sinyal ya, tidak ada sinyal, ini nggak ada sinyal sama sekali, mau nge-buy mau nge-sell belum ada sinyal, tanda-tanda apapun. Yang kita lakukan adalah breakdown lagi ke TF yang lebih kecil. Sekarang kita ke 4H, atau kita cari dulu aja ada nggak di sini terdekatnya, di daily dulu ya, di daily ada nggak dominan break maupun apa namanya CB1. Nah, kalau saya menemukan ada di mana ini kan satu candle ini yang bullish di break 1 2 3 udah clear ini di daily. Nah, dari sini coba lihat teman-teman, tuh lihat area full margin dari Fibo Musang itu sejalan dengan order block terkuat. Makanya kemarin kita bisa nge-buy, buy, sejalan semua, ketemu. Nah, secara teori ini sudah pucuknya dari pullback untuk ke atas. Teorinya seperti itu. Ya. Sekali lagi disclaimer, bukan kata seorang Arlan, bukan. Ya. Ini dipastikan ke atas. Oke, ini udah. Tapi karena di daily-nya belum ada sinyal, jadi kita ke 4H. Nah, 4H gimana? Nah, 4H sudah ada sinyal. Sudah ada sinyal. Mana sinyalnya? Ini. Nah, saya gambarkan ya. Ini saya ini aja. Ini saya no color aja. Ini bordernya warna hitam. Oke. Ini supaya ini adalah kan tadi daily, belum body break, belum dominan break, belum ada sinyal ya. Kalau di 4H teman-teman ini sudah ada sinyal. Mana itu? Ini adalah initial break ya, ini adalah initial break, ini initial breaknya. Oke, dan ini adalah CB1 breaknya. Mana itu? Ini. Nah, ini adalah CB1. Oke. Satu candle ini bearish, trennya lagi turun, di break sempurna oleh satu candle bullish. Ini initial break yang bagus. Good kalau orang bilangnya engulfing. Ya, ini engulfing. Sampai ekor-ekornya dimakan.
ke atas. Oke. Dan juga ada resisten yang terdekat yang di break. Ini CB1 break buy yang bagus. Nah, ini sudah dipastikan akan ke atas. Sampai mana? Sorry, saya minum dulu. Iya, Mas Ipa udah paham nih tuh. Sip. Oh iya, betul. Ini dominan break, ini ini dominan break, ini CB1. Cakep, Mas Budi. Udah paham? Teman-teman udah jago. Sorry. Kita ukur ya. Ini di sini. Nolnya, 100-nya di mana? Ini. Nah, sudah pasti. Nah, ini. Dia akan ke sini. Jadi teman-teman kalau mau tahan ngebuy sampai 18.40 saja, nggak usah sampai yang tadi yang paling atas, monggo bisa juga. Dan di sini area pullback yang pertama. Nah, ini pullback yang pertama. Ini kita tandain, disinyalir untuk nge-sell. Nah, dari sini, nah teman-teman lihat ya, ini kan 1272 ada kemungkinan retest. Kemarin terbukti. Nah, sentuh dia turun ke atas, dia naik lagi. Ya. Tapi ini karena sudah disentuh 1272-nya, jadi di sini. Ini saya tulis TP wajib dominan break by 4H. Nah, oke. Ini adalah area pullback pertama dari DB by 4H. Oke, kita sudah dapat. Nah, ada kemungkinan turun nggak? Ya, nah kalau kemungkinan turun, kita tandai dulu area retestnya. Area retest pertama di area 0.5 sampai 0.618. Nah, kita tandai dulu. Jadi ya berharap bisa ke sini ya, alhamdulillah saya bisa nambah ngebuy lagi gitu ya. Oke, ini area retest pertama, area retest kedua. Oke. Kita ada nggak, bener nggak nih kalau dia lanjut ke atas ya sampai 18.40, sekarang 18.32, kayaknya langsung ke atas nih ya. Ya tapi kita nggak usah pakai kayaknya gitu ya, kita pakai ilmu pasti aja. Coba di sini nih, ini aja masih ada, lo lihat nih ya. Nah, ini masih ada apa, imbalance. Nah, udah pasti. Ini udah pasti imbalance akan nutup. Di sini nggak ada, di sini ada imbalance lagi, banyak imbalance di sini. Udah pasti ke atas nih kayaknya. Nah, oke, kita lihat si dominan break sama si B1 tadi time frame daily weekly ketemu nggak nih sama time frame 4H. Kita lihat ya betapa sulapnya nih dari Fibo Musang. Kita lihat nih. Kita coba kita tulis dulu datanya nih ya. Kita tulis dulu datanya 6 TF 4H, kita mendapatkan DB by di mana TP wajib di 18.40. Betul ya? Nah, oke. Yang kedua yang ketujuh, ya sama 7 TF 4H area retest yang pertama dari buy ya, DB buy di
Mana ini retest 1822 sampai 1819 sampai 1822. Nomor 8 TF4H area retest kedua dari DB by di 18, 15 sampai 17. 18, 17. Oke. Kita keep dulu ya, area pullbacknya belum. 9 TF4H area pullback pertama dari DB by di 18 berapa ini? 1843 sampai 45. 1843 sampai dengan 45. Oke. Nah, kita lihat magicnya dari si Fibo Musang dan dominan Black CB1. Kita lihat ya, ini kan pullback pertama. Kita lihat pullback kedua 618, TP wajib keduanya 1859, 1862. Nah, lihat. Area TP wajib terakhir dan juga pullback terakhir di area full margin ini ketemu di sini juga. Nah, sama kan dengan area retest. Nah, ini jadi akhirnya teman-teman nanti bisa membuat cerita nih, dimana dia akan kemana dulu. Dari sini kan akan ketahuan, dipastikan. Nah, dipastikan nanti kalau banyak yang grup-grup tele dia akan begini. Teman-teman dari sini, dari alur cerita data-data ini bisa membuat ceritanya begini. Nah, oh ini akan kemana? Bisa jadi seperti ini, dia langsung ke sini. Nah, kayak gitu. Nanti di time frame kecil nanti kemana, bisa jadi langsung ke atas melanjutkan kayak gitu. Nah, makasih. Nah, kayak gitu. Karena angka-angka yang dari Fibo Musang ini adalah sebuah kepastian. Tinggal kita dilengkapi dengan order block terkuat, macam-macam. Oke? Sudah. Oke, lihat ya. Di sini saya tandai dulu. Ini yang sinkron aja deh, saya tandai ya. Ini pun juga sebenarnya sinkron nih. Nah, ini area pullback kedua. Di sini tuh masih ada, ini ada resisten. Support. Di sini ada support. Tuh. Ya, kalau mau scalping juga bisa di sini. Ya, tapi nanti dulu tahan. Ini saya tulis aja deh supaya kita nggak ketinggalan tradingnya. Poin 10 TF4H area pullback kedua dari DB by di 1862 sampai 64. 11 TF4H area pullback terakhir ketiga dari DB by di 18 ini 1902. Oke. Ya, kita hapus ya sini. Saya tandai dulu.
ini ada peluang untuk melanjutkan sell kalau teman-teman lihat. Nah di sini, nah indikatornya, nah ini tuh ada support, artinya dia potensi dari sini bisa turun dulu karena ada support di sini. Kalau dijebol dipastikan akan menuju ke sini. Oke, nanti kalau dapat sini nih teman-teman, kita bisa tahan sell sampai 1700. Oke, sudah. Ini saya tulis dulu area sell, area pullback kedua DB by 4H. Oke, sudah sip. Oke, sudah, datanya sudah. Apa yang kita lakukan? Kita ke 1H. 4H dulu. Karena 4H ini sudah ada sinyal untuk masih nge-buy. Nah, tapi apakah besok kita nambah buy langsung nge-buy atau kita nunggu ke bawah dulu? Kalau Agnes di sini sayangnya nggak ada Agnes, ini broker-broker luar semua. Sayangnya nggak ada, ini broker inilah bisa dibilang papan atas semua di sini. Owanda, forex.com, FX Open. Kalau sesuaikan aja kalau nyari ini ya. Cuma kalau saya pribadi, apapun broker Anda yang Anda pakai sekarang, acuan candlenya pakai Owanda sama forex.com. Ya, acuannya pakai Owanda sama forex.com. Oke. Ya, pakai forex.com aja. Ya, sama saya juga. Ada resisten baru di 1826. Ya, nanti kita lihat. Nah, ini 26 ya. Sini ya. 2726 ya. Oke. Nah, sebentar ya teman-teman ya. Saya akan coba, makasih Mas Budi Mulyadi ininya. Saya coba menjelaskan step by stepnya supaya teman-teman lebih paham. Oke, apakah dia akan ke bawah ke area ini, retest untuk ngebuy-nya di sini, atau nggak sampai ke sini? Kalau teman-teman lihat, nggak sampai ke area retest ini, dia langsung ke atas. Nah, kita tahunya gimana? Apakah dia ke bawah dulu atau ke atas dulu? Apa yang kita lakukan? Ya, kita breakdown lagi ke time frame lebih kecil. Nah, kalau teman-teman lihat di time frame 1 jamnya ini pun ini belum ada sinyal karena ini masih inside bar. Ya, kalau dari candle terakhir. Kalau candle dari sini ya udah pasti nge-buy kan, sudah pasti itu. Nah, ini tidak ada. Karena di 1 jamnya tidak ada, tanda kutip ya, tidak ada sinyal, udah pasti ya kan. Bisa potensi ke atas, bisa potensi masih ke bawah. Kalau saya adalah, saya nggak mau gegabah, adalah kecilkan lagi time frame-nya sampai benar-benar ini bisa saya eksekusi buy langsung atau saya nunggu turun dulu deh gitu. Nah, dari sini pun sama juga, ini masih inside bar semua. Nah, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau mau nambah buy gimana? Kalau mau nambah buy silakan, kalau selama teman-teman bisa memanage money manajemennya atau ngambil lot-lot kecil aja. Lot kecil dulu 1-2 posisi. Kalau ternyata dia ngebreak ke bawah, ya tunggu di sini. Ininya mau nggak di cut loss atau di cut loss silakan. Main di sininya, ngebuy di sininya. Lotnya lebih besar dari yang di sini. Supaya ketika lagi running ke atas lagi, ini sudah tercover dengan profit dari bawah. Seperti itu strateginya. Oke, ini belum ada sinyal lagi.
ya. Ini belum ada sinyal lagi 30 menit. Kalau teman-teman yang tangannya gatel nih, mau waduh nggak ada sinyal nih bang. Nah, kalau saya nggak seperti itu, ya kecilin lagi aja time frame-nya, kecilkan lagi time frame-nya. Sama juga time frame 15 menit candle terakhir belum di break body sama sekali. Mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain teman-teman. Di sini udah jelas ini tidak ada sinyal, tidak ada sinyal sama sekali. Jadi wait and see aja, ya, wait and see. Ekspektasi saya karena ini kalau di weekly ini kan sudah 1272. Ekspektasi saya dia turun dulu ke bawah. Oke, dia turun dulu ke bawah untuk ambil di sini. Nah, cuma karena data kita sudah punya nih. Mana ya yang saya tulis tadi? Nah, ini kan kita udah punya data-data nih, ya. Baru kita pakai metode-metode basic lainnya. Apa itu? SNRC1, supply atau demand dari order block yang terkuat, segala macam kita pastikan di situ. Oke. Nah, tadi kan kita sudah dapat yang pertama area retest untuk buy di sini sama di sini. Kita coba validasi apakah di sini, ya, di sini ada order block terkuat, ya, di daerah sini. Kita validasinya seperti itu. Saya coba langsung ke TF tadi 4 jam kan ini 4 jam ada nggak? Teman-teman lihat, ini masih ada yang namanya imbalance. Di sini masih ada imbalance. Oke. Nah, ini imbalance. Ketutup komennya. Oke, sorry. Ya. Ini masih imbalance, ada imbalance. Oke, 4 jam. Sudah, kecilin lagi supaya ini masih di sini tidak ada imbalance-nya. Di TF 1 jam tidak ada imbalance-nya. Di TF 30 menit nggak ada juga. Di TF 15 ini ada. Imbalance di sini ada. Ini saya delete dulu. Ini juga ada imbalance. Nah, ini imbalance nih teman-teman, ya. Jadi teman-teman, kalau saya abu-abu itu untuk imbalance, biru itu untuk order block untuk buy, merah itu order block untuk sell. Oke. Nah, di sini imbalance, di sini kan berarti order blocknya di sini. Ini juga order block terkuat nih teman-teman nih di TF 15 menit. Yang ini nih order block untuk buy terkuat nih. Nah, ini order block terkuat nih. Apa itu order block terkuat? Kalau teman-teman sudah tahu CTC, salah satu videonya membahas order block terkuat, ya. Ada imbalance. Ini imbalance-nya sampai sini, sorry. Nah, ini imbalance. Dan juga ada sweep liquidity. Mana sweep liquidity-nya? Ini sweep liquidity. Nah, ini sweep liquidity-nya. Nah, ini order block terkuat 1821, 1816. Kalau kesini lagi, wah udahlah,
Alhamdulillah lah, saya nggak ketinggalan gitu loh. Sebelum TP wajib yang 4H keambil. Ini kan ada TP wajib 4H nih di 1840. Kalau dia belum nyampe sini, saya pasang buy limit di sini berani nih. Ya. Di sini ada order block terkuat, ini ada order block, ini juga sama ini. Ini masih order block terkuat di sini nih, di TF 15 menit lagi. Ini masih order block terkuat nih. Ada imbalance-nya tipis. Nah, ini imbalance-nya kecil. Ini ada sweep liquidity juga. Nah, ada POI 1 dan 2 sama-sama terkuat. Sama-sama terkuat. Hati. Oke, kalau di TF 15 menit nih oke. Nah, ini order block-nya saya ke 5 menit ya. Sampai 5 menit pun saya harus detailkan. Nah, imbalance-nya sampai sini. Ini oke, ini enggak, ini enggak. Nah, di TF 5 menit ini sudah tidak ada imbalance. Jadi, ini yang di bawah enggak valid untuk menyisakan satu order block di daerah 18.16 sampai dengan 18.20. Dan ini sejalan dengan area retest untuk buy kalau dia ke bawah. Nah, kalau dia ke bawah di TF 15 menit ini tidak ada ya, belum ada tanda-tanda dia meneruskan ke bawah. Nah, kita sudah dapat ada imbalance, ada ini ya, ini order block terkuat di TF kecil. Teman-teman kalau lihat ini rally, base rally lagi. Di sebelah kirinya ini ada dua resisten yang bagus. Satu di sini, satu di sini. 1823, 1824. Di sini masih ada imbalance. Ini bisa scalpingan buy. Kalau dia ke bawah ya, kalau ke bawah dia ke bawah, teman-teman pasang buy limit di sini ya. Mulai dari sini untuk ini scalping aja 20 pip selesai, habis itu pasang buy limit lagi di sini. Ingat, ini belum ada sinyal ya. Ini belum ada sinyal. Teman-teman nggak usah gegabah untuk besok langsung nge-buy. Enggak, yang ketinggalan jangan ada waduh saya ketinggalan nih gimana. Ya udah, tunggu dulu aja, tunggu ya. Ini yang pasti ke 1840, pasti ya, sudah pasti. Tapi berharap dia turun dulu deh. Ya. Itu dulu sih untuk XAUUSD kita sudah paparkan sampai sedetail-detailnya, sampai sini. Yang pasti bahwa besok belum ada sinyal, masih sideways ya, masih sideways. Teman-teman kalau mau take action 15 menit, time frame 15 menit, tandai kotak. Ini candle terakhir yang bullish ini ditandai. Lihat, ini ekor sampai ke ekor ya. Ekor sampai ke ekor, tandai. Jika dia body break hijau, teman-teman bisa buy. Oke. Jika body break merah, boleh nge-sell tapi scalping. Maksimum TP-nya 1825 lah. Habis itu wait and see apakah dia melanjutkan ke area retest sini, baru kita bisa nge-buy jangka panjang lagi. Nah, kalau dia sampai sini, SL-nya di mana yang aman? Kalau SL di sini itu kejauhan banget. Kalau saya ambil pullback terakhir di mana? Ya di sini. Di sini, 18 14 lah SL-nya.
Kalau di 18 saya bulatkan lagi ke 18, koordinatnya 14. Dah. SL-nya di situ. Ada mantul nggak SNRC1 yang baik, Mas Art Meteor 26? Iya, di sini ya, Mas ya. Iya, makanya dari sini boleh mulai buy-nya di sini karena SNRC1 untuk buy. Tapi ingat, di bawah sedikit nih masih ada imbalance. Dan di sini order block terkuat. Saya, kalau saya pribadi di SNRC1 saya mungkin pasang 1-2 posisi, lotnya kecil dulu. Ya syukur-syukur ternyata keambil bawah, nggak apa-apa. Ini floating loss dulu, ngambil yang bawah, terbang lagi ke atas. Ditutup, oh sorry, ketutup ya. Nah sini ya. Jadi prepare untuk buy kesimpulan. Nah, kita masuk ke penutup, yaitu kesimpulan. Yang pertama adalah menunggu konfirmasi di TF15 untuk break apa tuh namanya, sideways ya, untuk jadi dominan break. Kedua, jika DB sell ya, jika DB sell menunggu buy mulai 18 tadi ya, sini ya, 18.16 sampai 18.20, namun ada 18.23.24 itu SNR C1 buy ya, bisa pasang buy mulai dari situ. Oke. 3, jika DB buy, ini melanjutkan poin nomor 1 ya, bisa eksekusi langsung buy dengan TP 18.40. Oke. Yang ini untuk swing sampai 18.88 1900. Nah, itu kesimpulan yang kita bisa dapat dari data-data yang kita sudah pelajari sama-sama. Ada pertanyaan? Madu manis 843 itu gold map, selain gold Nasdaq. Nah, boleh Nasdaq itu US berapa ya kalau boleh tahu? Saya nggak pernah main Nasdaq, tapi US 100 ya, benar nggak? US 100 ya. US 100 DXY nya gimana? Oh yes, di JPY kita juga masih ada kok ngesel, masih nahan. USD JPY masih ngesel ya. Sebentar, DXY nya gimana? Mohon maaf Mas Dimitri, saya kebetulan saya ini menggunakan technical analysis yang tidak membandingkan dengan pergerakan
ininya ya kurang lebih fundamentalnya saya tidak menggunakan fundamental, tapi saya fully dari technical. Mohon maaf sekali, jadi kalau berseberangan dengan Mas Dimitri, saya mohon maaf gitu loh. Jadi silakan Mas Dimitri banyak yang menggabungkan dengan DXY segala macam. Kalau saya tidak fully technical analysis dari candle to candle-nya seperti ini gitu. Oke, saya save dulu. Ini sudah US 100. Nah, ini dari US 100 di 4 jamnya aja sudah dominan break juga. Nah, ini daily-nya kayaknya juga mantap nih. Wih, loncat-loncat begini ya. Di 4 jamnya aja, saya langsung ke 4 jam ya. Ini kan ada yang namanya, ini CB1, ini CB1. Ini initial breaknya juga bagus dari bullish engulfing. Ini break resisten di sini. Dia sudah nyentuh TP wajib yang kedua. Ini area pullback yang kedua. Masih bisa lanjut ke atas. Di terakhir ini ada CB1 juga. Ya CB1. Ini initial breaknya, ini break resistennya. Ini di sini. Nah, TP wajibnya di sini. Nah, sini TP wajibnya. Area retestnya dia di sini. Nah, nanti teman-teman tinggal melanjutkan ya. Kan saya sudah sudah menjelaskan step by stepnya dengan sangat pelan-pelan. Moga-moga bisa dimengerti penjelasan saya. Tinggal teman-teman melanjutkan aja. Ini untuk Nasdaq. Ya, Nasdaq susah ditebak bang. Ya karena saya dulu pernah main Nasdaq, cuma lebih kaget saya karena kok pasang lot kecil aja lossnya bisa banyak banget, profitnya bisa banyak banget. Jadi untuk WA CT-nya saya takut di suspend lagi nih menyebutkan WA ya. Saya takut di suspend lagi. Jadi Japri aja ya, di DM aja ya Mas Safi'i, di DM aja di TikTok, minta nomor WA-nya nanti saya kasih. Request US oil itu apa ya kalau boleh tahu? US oil. Ini teman-teman luar biasa nih ininya, apa namanya? Mainnya udah jam terbangnya mantap kali. Ampun saya. Teman-teman jangan-jangan suhu semua ini. Saya dari mana? Ini ya komoditi ya, CFD ya. US oil spot atau yang ini? Saya nggak tahu nih. Anggap aja inilah. Di daily-nya ini 1 2. Nah, ini ada dominan break sell. Di daily ya, dominan break sell. Udah tembus area pullbacknya, ditembus. Ini ada kemungkinan masih turun untuk ke TP wajib yang kedua di 78. Tapi di ini dulu, ini udah ada impulsif banget ya. Nah, ini kalau saran saya nunggu sell di sini nih ya, US oil. Ini cakep banget nih. Ini ada drop, base drop. Ini base-nya tuh cakep banget ya dari sini nih. Nih. Ini di sini tapi ada ini kan, kalau berdasarkan Fibo Musang ini area retest yang pertama, area retest yang kedua. Tapi saya melihatnya yang
cakep di sini ya. Ini drop base drop, di sebelah kirinya ada support kuat banget, tajam banget. Nah ini ya, nah ini daily, tinggal teman-teman jabarin aja di time frame kecilnya. Ini nanti melanjutkan ke bawah sih, kalau saya meyakini US oil ini melanjutkan ke bawah. Ini untuk retest dulu, nanti tinggal cari area untuk nge-sell lagi. Ini udah cari untuk area retest apa nge-sell lagi. Ini juga sama nih, drop base drop lagi. Di sini ada drop base drop. Ini juga sama nih. Ini kuat nih, ini cakep nih, 19,51. Ini ada, nunggu di sini aja nih, 91 sampai 89. Kalau saya menunggu di sini, kalau saya pribadi kalau main US oil ya. Euro boleh, mau lewat IG mau lewat TikTok, langsung japri aja, saya nggak mau disuspend lagi. Euro AUD. Udah satu lagi ya teman-teman, saya mau istirahat, mau bersih-bersih. Euro AUD. Saya udah ini kok. Nah dia. Nah saya nunggu ngebaynya di sini. Saya udah nunggu ngebaynya di sini. Ini udah dominan break untuk ngebay. Euro AUD udah dominan break untuk ngebay. Ini good engulfing, bullish engulfing. Ini break resisten. Nah coba 4H-nya saya udah tandai kok. Ini untuk ngebay di sini. Nah ini kalau teman-teman lihat nih lagi naik. Nah ini berhenti di sini ya, candle yang bullish ini, yang ini. Kalau teman-teman tandai aja. Nah 1, 2, 3, 4. Nah ini kan namanya dominan break sell. Ini ada kemungkinan, bukan kemungkinan, pasti dia akan menuju. Nah ini TP wajibnya udah kesentuh. Kalau kemarin kita tahu nih, ini udah pasti sell nih. Ini hari apa ini? Hari Kamis tuh dia sell terjun bebas. Dari sini ini pullback ke atas. Nah dari sini belum ada sinyal lagi nih. Yang terakhir belum ada sinyal lagi. Tapi kalau di daily ini masih ngebuy. Ini masih ngebuy. Sampai sejauh mana kita lihat. Ini kan ininya, ini 100-nya di sini. Nah ini sejauh sampai sini. Nah, pasti nggak? Pasti. Ini TP wajibnya. Nah ini Euro AUD. Semoga semua berkelimpahan profit. Amin Mas Cipa. Wih, hahaha, ada grup kah Mas, Telegram atau apa? Saya grupnya WA, grup WA. Grup WA ya. Ada grup WA. Nanti teman-teman japri aja, nanti saya share linknya. Japri atau DM di IG ataupun di TikTok. Nah ini juga, ini sama juga nih. Ini tadi kemarin tuh sudah saya tandain untuk ngebuy di sini, saya nggak ngebuy. Nah ini saya tandain, ini untuk ngebuy nih. Di sini.
ini ada CB1 buy, CB1 buy. Sama juga yang AUD semuanya GP1 CB1 buy juga. Nanti teman-teman tinggal petain lagi ya, kan sudah saya jelaskan ya cara top down analisanya. Tinggal teman-teman latihan lagi. Gitu dulu ya teman-teman, udah waktunya saya bersih-bersih, istirahat. Semoga rezekinya dimudahkan, besok kita sama-sama profit lagi. Tren udah uptrend apa naik cuma koleksi? Yang mana itu Mas Toko Banjari? Kalau gold sudah kita sama-sama sudah bahas di gold. Ini sudah ada data-datanya, ini kesimpulannya seperti ini. Ya, teman-teman screenshot aja, mau di screenshot, dicatat, silakan. Itu ya teman-teman, hasil kesimpulan ini saya share di grup. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga dimudahkan dan dilancarkan untuk urusannya dan diberikan kesehatan buat teman-teman. Selamat malam.